Pada saat ini, kekuatan abadi melonjak di sekitar banyak pembangkit tenaga listrik, dan tiba-tiba, mereka ingin menginjak bayangan naga ini untuk menyenangkan orang dewasa dari ras tingkat dewa. Hanya ada satu sudut di mana mata bintang pemuda itu berwarna merah. Siluet ini, suara-suara ini, dia ingat dengan sangat jelas, tidak akan dilepaskan. Namun, pembangkit tenaga Demon Rache yang sebelumnya diucapkan pada saat ini menunjukkan sentuhan ekspresi penghargaan bahwa Anda sangat masuk akal, lalu mengangguk, dan mendapat petunjuk tentang pembangkit tenaga macan hitam. Kekuatan abadi tiba-tiba melonjak. Bang! Saya melihat pembangkit tenaga harimau gelap, tiba-tiba berubah menjadi harimau ganas ungu tua. Telapak tangan harimau tiba-tiba jatuh ke bayangan naga itu. Adegan ini membuat mata Qin Yichen retak, tetapi bagaimana bayangan naga ini, yang telah kehilangan vitalitas dan umur panjangnya, dapat menahan telapak tangan ini? Di bawah serangan sengit dari pembangkit tenaga harimau gelap untuk memamerkan kekuatan militer seseorang, bayangan naga berubah menjadi debu langit dan meledak. Namun, tepat pada saat bayangan naga itu pecah, dari tubuh naga itu, cahaya terang meledak. Hati-hati. Tiba-tiba ini terjadi. Beberapa pembangkit tenaga Demon Rache tampak tercengang, dan mereka minum. Tetapi seolah-olah diharapkan, energi iblis mereka bangkit, melawan cahaya. Namun, pembangkit tenaga listrik tidak seberuntung itu. Responsnya tepat waktu. Atau orang yang menebak petunjuk sebelumnya juga dapat mendesak pelindung kekuatan abadi. Tetapi orang yang merespons sedikit lebih lambat tidak hanya tersapu oleh cahaya ini. Segera, saya melihat bahwa pembangkit tenaga Golden Immortal dari berbagai kelompok etnis mengamuk di sekitar pusat cahaya ini. Dan dia memuntahkan darah dan terbang. Bahkan sumber kekuatan abadinya bergetar. Qin Yichen juga terkejut dengan pemandangan ini. Tapi dia takut kebenciannya sendiri akan dirasakan. Jadi dia berdiri jauh. Kedua, cahaya ini tersapu. Tapi dia tidak terluka. Bagaimanapun, ini adalah kemarahan ketika naga sejati menginjak-injak martabat terakhir. Apa yang terjadi? Tanda seru. Ada darah di mulut pembangkit tenaga listrik yang jatuh ke tanah. Tetapi lukanya tidak ringan. Dan dia memandangi cahaya yang penuh dengan kengerian. Untuk menyenangkan ras iblis, pembangkit tenaga macan hitam yang berani menginjak-injak bayangan naga ini. Tetapi ibu kota mayat tidak dapat ditemukan. Dan tampaknya dihancurkan menjadi debu. Di langit, bayang-bayang hantu melambai-lambaikan lengan baju mereka. Dan ki iblis surgawi yang meluap mendorong cahaya kembali. Berteriak dengan dingin. HMPH. Keras kepala saat mati. Kejutkan pohon itu. Bagaimanapun, Qin Yichen dapat dengan jelas melihat bahwa pembangkit tenaga listrik ras iblis yang sebelumnya diucapkan. Tampaknya disengaja. Sehingga ras ingin menghentikan orang bodoh mereka dan menanyakan arah. Dan faktanya benar. Perang pembangkit tenaga God Realm. Pemimpin submedan perang ini kemungkinan besar adalah pembangkit tenaga listrik dari Golden Immortal Peak. Dengan kata lain, sebelum kematian bayangan naga dan rusa 9 warna ini, mereka sepenuhnya mampu menghancurkan mereka semua yang hadir. Bahkan jika mereka benar-benar hidup, siluet ras iblis masih cemburu. Tampaknya keputusan barusan sangat tepat. Saat ini, selain berkabung atau menyembuhkan tokoh-tokoh penting dari berbagai kelompok etnis, lingkungan itu agak sepi. Tidak banyak lampu pompa yang menunjukkan kesedihan atas pembangkit tenaga harimau gelap yang tragis itu. Beberapa pembangkit tenaga listrik bahkan mengedipkan lampu pompa, seolah-olah mereka telah menebak sesuatu. Namun, melihat siluet langit, mereka sangat pintar dan memilih diam. Qin Yichen berdiri di sudut, sedikit mengepal, dan diam-diam berpikir bahwa leluhur memiliki mata. Kekacauan yang berani tidak menghormati leluhurnya barusan telah membayar harganya. Bahkan melihat pembangkit tenaga dari berbagai etnis dengan luka yang berbeda, mata Qin Yichen berkedip, seolah-olah sudah memiliki tujuan setelah melakukan pemesanan. Dan ketika 1000 bayangan Zanglong benar-benar meledak dan menyebar ke langit, itu meninggalkan tirai cahaya di tempatnya. Ini, mungkinkah? Apakah warisan tersisa sebelum orang jahat ini mati? Melihat ke tirai cahaya, banyak corak pembangkit tenaga listrik sedikit berubah, dan ada panas membara di matanya, dan semua orang bisa melihat kekuatan bayangan naga itu. Bahkan jika itu bukan pembangkit tenaga God Realm yang legendaris, itu pasti keberadaan Peak di Golden Immortal. Peluang yang tertinggal cukup menggiurkan. Namun, di depan beberapa orang dewasa setingkat dewa, meskipun pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis cemburu, tidak ada yang berani bertindak tanpa izin. Qin Yichen menatap tirai cahaya, dan matanya yang menatap terus berkedip. Pada saat yang sama, merasakan mata seperti serigala di sekelilingnya, dia mau tidak mau diam-diam menggertakkan giginya. Ini adalah warisan leluhurnya, bagaimana mereka bisa jatuh ke dalam kelompok yang patah tangan ini. Namun, situasi saat ini, bahkan Qin Yichen, tidak dapat memikirkan solusinya. Jika Anda berjuang keras, kemungkinannya sangat tipis, dan dia tidak dapat menanggung biaya untuk dilihat oleh Demon Rache setelah hanya pergi berlatih. Pusat kekuatan Demon Rache tidak memberi Qin Yichen waktu untuk mempertimbangkan tindakan balasan. Melihat tirai cahaya yang perlahan bersinar, keserakahan muncul di matanya,
Tetapi dia mengarahkan pandangannya pada gadis-gadis cantik dari keluarga kupu-kupu yang cerah. Kamu, pergi dan lihat dulu. Tidak ada kebaikan dalam suara itu, seperti perintah menyendiri dan jauh. Tubuh manis gadis cantik itu bergetar, dan wajahnya yang cantik menolak, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya. Dia tahu bahwa dia ingin menggunakannya sebagai pencari jalan. Bahkan gadis itu diam-diam berpikir bahwa alasan mengapa iblis ras iblis ini tidak keluar dari reruntuhan adalah karena mereka terus menggunakan diri mereka sendiri untuk menghadapi situasi saat ini. Bagaimanapun, keluarganya yang terdiri dari kupu-kupu cerah pernah menjadi sekutu keras naga sejati. Namun, di hadapan sepasang lampu pompa yang ganas, gadis itu tahu bahwa jika dia berani mengatakan setengah kata, dia tidak akan pernah keluar dari sini. Sepertinya sudah takdir, gadis itu keluar, berdiri di depan tirai tipis, dan sedang berdoa. Dewasa ras naga sejati, jika Anda benar-benar hidup di surga, dapatkah Anda membiarkan kekacauan ini membayar harganya? Namun, tidak ada yang mendengar suara gadis itu berdoa, bahwa bayangan naga telah hancur, hanya menyisakan satu orang untuk memegang kepalan merah muda dan memberanikan diri untuk melangkah ke tirai cahaya. Di samping, suara pembangkit tenaga Demon Rache masih dingin dan parah. Tidak ada yang aneh ditemukan ketika kamu masuk, dan kamu keluar, dan hal-hal di dalam tidak mengganggu. Mereka adalah keluarga yang sama, tetapi mereka masih menunggumu. Begitu kata ini keluar, beberapa lelaki tua dari keluarga kupu-kupu Mingguang sedikit berubah. Tetapi mereka juga harus menundukkan kepala dan menggigit gigi dengan marah. 1000 putri, kamu bisa masuk dengan mudah, tidak akan ada bahaya. Gadis muda bernama 1000, mengangguk keras, lalu berjalan ke tirai tipis. Tetapi tidak tahu, kecuali klannya, ada seseorang di sudut saat ini. Pemuda itu mengepalkan tinju mereka. Saat ini, Hong Lian tampak santai dan tertawa. Kupu-kupu 1000, nama ini cukup bagus. Hei, nak, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatan gadis itu. Lagi pula, mereka dekat dengan spirit Rache. Bahkan jika warisan Anda tidak mengizinkan mereka untuk menyentuh jari mereka, itu tidak akan menyakiti mereka. Saat percakapan berubah, Hong Lian Wanyin menjadi sedikit lebih bermartabat. Sangat penting untuk memikirkan bagaimana menjaga agar warisan ini tidak jatuh ke tangan kekacauan ini.